mempresentasikan kerjasama perdagangan internasional. Yang pertama itu pengertian. Kerjasama perdagangan internasional adalah kegiatan pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan perdagangan internasional dengan negara lain. Kerjasama perdagangan internasional. Yang pertama ada menurunkan angka kejahatan, meningkatkan investasi, memperkuat posisi perdagangan, menyelesaikan masalah politik dan keamanan, mewujudkan beberapa organisasi, meningkatkan keuangan negara, meningkatkan daya saing negara, mempertahankan keamanan, dan menciptakan koordinasi yang terarah. Dampak positif kerjasama ekonomi internasional yaitu memperluas lapangan kerja, masuknya modal asing ke dalam negeri, terjadinya nilai teknologi, negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri, mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperkuat posisi daya tawar Indonesia. Dampak negatifnya yaitu pasar dalam negeri dikuasai oleh produk asing, mundurnya perusahaan dalam negeri, meningkatnya pengangguran, dan banyaknya TKI ilegal. Yang keempat itu bentuk-bentuk kerjasama perdagangan internasional. Yang pertama itu ada kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan dengan antar dua negara. Dan yang kedua kerjasama regional. Kerjasama yang dilakukan dengan beberapa negara dengan wilayah yang tertentu. Dan yang ketiga yaitu ada kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan dengan banyak negara yang ada di dunia. Lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. 1. PBB. PBB merupakan sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 1945 setelah Perang Dunia II yang beranggotakan 193 negara yang mencakup hampir seluruh negara dari dunia. 2. Association of Asian Nations atau ASEAN. ASEAN merupakan lembaga kerjasama regional negara-negara Asia Tenggara di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. 3. ASEAN Free Trade Area atau AFTA. ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan bentuk kerjasama perdagangan di wilayah negara ASEAN yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan volume perdagangan di antara negara anggota dengan melalui penurunan beberapa tarif dengan komoditas tertentu, termasuk di dalamnya komoditas pertanian dengan tarif mendekati 0-5%. AFTA mulai efektif pada tahun 2008, namun dalam perkembangannya dipercepat menjadi 2003. 4. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC merupakan organisasi perekonomian di sekitar wilayah Asia Pasifik meliputi negara Asia Tenggara, pesisir Asia Timur, Australia yang dekat sama Samudra Pasifik, dan negara-negara yang berada di Samudra Pasifik atau Oseania. APEC didirikan pada tahun 1989 pada saat pertemuan para menteri dari negara Asia Pasifik yang diadakan di Canberra, Australia. 5. Organisation Petroleum Exporting Countries atau OPEC merupakan organisasi permanen non-pemerintah yang anggotanya berasal dari negara-negara pengekspor minyak. OPEC didirikan pada tanggal 14 September 1960 yang merupakan hasil dari konferensi yang diselenggarakan pada tanggal 10-14 September 1960 di Baghdad, Irak. Badan yang dibawahi PBB. 1. IMF. IMF merupakan organisasi internasional yang beranggotakan 190 negara yang bertujuan untuk mempererat kerjasama moneter global, memperkuat stabilitas keuangan, dan mendorong perdagangan internasional. IMF menyediakan bantuan keuangan berupa pinjaman serta masukan kepada negara anggotanya. 2. FAO. FAO adalah organisasi pangan dan pertanian yang didirikan oleh PBB
pada tahun 1945. Organisasi ini berupaya memberikan informasi dan mendukung pertanian berkelanjutan melalui undang-undang dan strategi nasional yang bertujuan untuk menaikkan tingkat industri dan taraf hidup. 3. ILO. ILO adalah organisasi ketenagakerjaan internasional yang dibentuk berdasarkan Traktat Versailles pada tahun 1919 bersamaan dengan berdirinya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB, dan kemudian pada tahun 1945 ILO menjadi badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNIDO atau United Nations Industrial Development Organization, yaitu organisasi internasional di bawah naungan United Nations atau PBB yang bergerak di bidang keindustrian yang bertujuan untuk mempromosikan dan mempercepat industrial di negara-negara berkembang. World Trade Organization yaitu atau WTO adalah organisasi yang menaungi upaya untuk perdagangan antar negara semakin terbuka. Organisasi ini juga digunakan untuk mempromosikan, mengawasi, dan membantu jalannya perdagangan internasional.